Muhammad wa alihi wasahbihi wasallim dari Bapak Anton ya, Bapak Anton dari Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah muliakan dunia akhirat ya. Memang alhamdulillah sekarang kita banyak temui orang-orang sudah mulai terlihat menggunakan tasbih digital. Ya, apakah mereka itu bersolawat? Ya husnudzon lah, mereka pasti zikir lah insya Allah. Ya, mereka pasti zikir, mereka pasti solawat. Dan karena solawat harus diperbanyak, pasti solawat tuh lebih butuh tasbih digital dibanding yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin kalau subhanallah mereka cukup di habis sholat kah, kalau istighfar mungkin mereka. Tapi kalau solawat, memang misinya kayak solawat, kita akan rubah waktu-waktu itu menjadi berkah dengan solawat. Makanya kita sangat penting sekali tasbih digital ini. Apa sih sebenarnya tasbih digital ini? Seperti yang ditanyakan oleh Pak Anton tadi, tasbih digital ini memang tools yang membuat kita ingat, Pak. Ya, jadi yang mahal tuh ingatnya. Dan ini membuat kita terus waspada. Kami selalu menggambarkan bagaimana tentara-tentara itu nekat kalau nggak bawa senjata kan. Di kondisi perang, mereka menghadapi musuh nih kayak mujahid Palestina. Mereka bersenjata dengan senjata terbaiknya. Mungkin senapan ada di tangan. Nah, itulah satu bentuk waspada untuk menghadapi. Nah, kita pun digoda oleh setan siang malam, Pak. Ya, setan bahkan sudah betul-betul ikrar akan bawa kita ke neraka, paling bawahnya neraka, sedangkan kita berjuang untuk ada di tempat mulia sebelahnya Rasulullah. Gimana nggak setan marah? Bagaimana setan akan terus membuat kita lupa untuk sholawat, lupa ingat sholawat, hingga menjauhkan kita jangan jadi pejuang sholawat. Makanya, tasbih digital ini penting banget. Ya, kalau sudah biasa, biarkan nafas kita akan jadi tasbihnya, tapi tetap fungsi tasbih digital ini yang kedua, yaitu syiar tidak bisa digantikan. Walaupun kita sudah akan ingat sholawat, dari nafas kita ingat sholawat, mungkin. Tapi tetap, saat kita melihat orang pakai tasbih digital, ada rasa yang, ya Allah, ternyata dia ada temen nih kita nih. Mungkin dia jadi ahli sholawat juga. Nah, saat kami kemarin di Mekah Madinah, senang sekali kami melihat orang Nigeria sudah ada tasbih digital, bahkan kami niat benar kemarin koper kami itu banyaknya isinya tasbih digital dibanding yang lain. Nah, saat ketemu orang kami share di sana, sharing ini. Ada saat sholat subuh di sebelah ada orang Palestina, kami cerita, kenalkan sholawat, iya kenal sholawat, yuk kita sama sholawatan nih, ayo ini alat bantunya segala macam. Semua suka cita, karena apa? Karena pengingatnya itu yang mahal. Ya, bahkan kalau pakai yang lain mungkin bisa ya pakai tasbih yang bulat-bulat, tapi nggak semua orang akan nyaman pakai itu kemana aja. Ya apalagi kita yang lagi baru tobat kayak gini, mungkin orang akan tanya kenapa Pak lagi banyak masalah ya kalau terlihat kita buat tasbih yang bulat-bulat itu. Ya kalau guru-guru kita sih sudah pantas, tapi kalau kita ini kan belum kuat mentalnya mendengarkan omongan orang. Nah, tasbih digital ini betul-betul menjadi solusi membuat kita ingat nomor satu, dan ternyata secara tidak langsung kita pun menginspirasi orang yang melihatnya. Ya, itu yang buat setan marah. Bagaimana kita pakai tasbih digital, orang melihat, ya Allah, kita tuh lagi zikiran sholawat, mungkin dengan itu dia tanya mungkin apa yang dibaca atau segala macam, kita ajak trainingnya. Ya, terinspirasi nggak tadi ceritanya Bunda Prapti? Coba hanya dengan share, dia klik dia jadi ahli sholawat, bahkan dia menghasilkan jutaan sholawat dari orang-orang yang dia ajak. Hanya apa? Hanya dengan memudahkan share, dan dia mulai menggunakan tasbih digital. Ya, dengan tasbih yang biasa paling kuat 400 dulu, tapi setelah dengan tasbih digital nggak pernah kurang dari 10.000. Ya, makanya ini menjadi alat jihad kita. Saking seriusnya KM Salawat, makanya kita sampai kontrak dengan pabriknya, teman-teman semua. Mungkin hanya KM Salawat satu-satunya majelis sholawat yang kontrak jutaan tasbih hingga di brand namanya KM Salawat. Mungkin hanya KM Salawat. Karena apa? Karena kita sangat serius dengan tasbih digital ini. Kita sangat serius ingin umat terus ingat sholawat, syiar sholawat, mengingatkan sholawat dengan tasbih ini. Ya, kalau tidak pakai tasbih digital, mungkin dia ingat atau enggak, kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan. Tapi kalau pakai tasbih digital, kita akan memastikan bahwa dia lagi pasti zikir tuh. Dan dia apalagi menginspirasi sekitarnya untuk ayo sama-sama punya lingkungan, punya atmosfer, sama-sama menjadi lingkungan zikir dengan sama-sama pakai tasbih digital. Oleh karena itu, siapapun yang mendengarkan suara ini, ayo jangan lepas tasbih digitalnya. Andai kata mati pun nggak apa-apa, pakai aja dulu sampai kita mendapatkan yang baru. Ya, makanya tadi sering diulang-ulang, belinya di KM Salawat. Kenapa? Karena untungnya dipakai buat jihad sholawat. Jadi dapat tasbihnya plus dapat amal jariah tasbih. Karena keuntungannya kita kumpulkan, kita jadikan tasbih, kita tebar tasbih itu ke penjara-penjara, syiar sholawat di penjara, kita tebar ke kota-kota, tebar kemana, dan pahala dari orang-orang yang membelanjakan uangnya di toko KM Salawat. Makanya Bapak Anton, pakai terus tasbih digitalnya. Ya, husnudzon, kita akan terus ingat sholawat, jaga target sholawat, dan saat itu kita sedang syiar sholawat, membuat atmosfer, membuat lingkungan yang peduli dengan tasbih digital, peduli untuk terus beringat sholawat. Semoga Allah jaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.